Oh, ya, oke. Jadi kita selanjutnya akan bahas tentang karbohidrat. Ini juga salah satu makromolekul yang menyusun kehidupan. Oke, ya gitu pokoknya. Nah, karbohidrat ini em, banyak banget, banyak banget kita temukan di sehari-hari ya. Karena sebenarnya penyusun utama tubuh manusia itu ya turunan dari si karbon-karbon yang dari karbohidrat gitu. Nah, terus ini salah satu contoh karbohidrat adalah glukosa. Mungkin kalian juga sangat kenal gitu ya sama si senyawa ini gitu. Ini hampir setiap hari kita bakal temui dan kita makan juga. Oke. Nah, karbohidrat ini sebenarnya ada dua macam. Ada yang tersusun dari aldehid, ada yang tersusun dari keton. Jadi ada polihidroksialdehid, ada polihidroksiketon. Bedanya apa? Ya bedanya satunya aldehid, satunya keton gitu ya. Jadi em, mereka memiliki rumus molekul CnH2ON gitu. Kalau zaman dulu nama karbohidrat didapatkan dari dia itu sebenarnya adalah hidrat dari karbon gitu. Tapi seiring dengan perkembangan pengetahuan nggak selalu kayak gitu ya rumus molekulnya. Nggak selalu CnH2ON. Jadi ternyata bisa kita modif juga gitu dengan molekul-molekul lain. Nah, em, biasanya kalau kita gambar karbohidrat kita gambarkan menggunakan proyeksi Fisher. Karena untuk memudahkan aja ya dia kayak kayak gimana gitu bentuknya. Karena dia biasanya gede gitu. Jadi kita gambarnya pakai proyeksi Fisher kayak gini. Terus ya tadi ya ada eh, polihidroksialdehid dan polihidroksiketon. Dua-duanya juga turunan karbohidrat dan yang paling sering kita temui ada untuk yang polihidroksialdehid adalah si glukosa dan polihidroksiketon adalah fruktosa. Nih. Terus senyawa-senyawa yang bisa dihidrolisis menjadi polihidroksialdehid atau polihidroksiketon kita juga sebut sebagai karbohidrat. Oke, karbohidrat itu terdiri dari polimer ya, dia sebenarnya ya tersusun atas monomer-monomer yang kita sebut sebagai monosakarida. Jadi ada polisakarida, ada monosakarida. Maksudnya dia adalah kalau monosakarida itu ya monomer dari karbohidrat, polisakarida ya karbohidrat gitu, atau polimer dari karbohidrat. Sebelum menjadi polisakarida, monosakarida bisa juga membentuk disakarida, oligosakarida gitu ya. Disakarida tersusun dari dua buah monosakarida, namanya juga disakarida. Jadi ada dua monomer. Sedangkan untuk yang oligosakarida itu terdiri dari 2 sampai 10. Jadi kalau lebih dari 10 kita sebut sebagai polisakarida, kalau di bawah 10 namanya oligosakarida. Oke. Nama lain dari polihidroksialdehid adalah aldosa, nama lain dari polihidroksiketon adalah ketosa. Gitu. Jadi ada aldosa, ada ketosa. Karbohidrat punya notasi D dan L, dan D dan L dari karbohidrat itu kita dapatkan dari OH yang paling ujung, gitu, paling jauh dari si karbonilnya. OH asimetrik yang paling jauh dari karbonilnya. Ini biasanya kayak gini nih di sini. Nih ya, ada D galaktosa, ada L galaktosa. Tuh, dia biasanya merupakan mirror image. Jadi kayak benar-benar mirror image yang gitu. Oke, terus nah, ini dia konfigurasi dari D-aldosa alias yang dari aldehid ya di sini ya. Terus posisi karbon asimetrik terminalnya adalah D gitu. Yang paling sederhana adalah glyceraldehid nih, D-glyceraldehid. Jadi ada aldehidnya, ada karbon asimetrik yang berkaitan sama OH dan ada alkoholnya. Terus nanti kalau misalnya diglyceraldehid ini bisa membentuk dua macam, bisa terbentuk eritrosa dan treosa. Bedanya eritrosa dan treosa beda posisi OH pada karbon yang kedua dari ujung ya. Gitu. Jadi ini satunya di kanan untuk yang di eritrosa. Kalau misalnya karbon yang berikutnya ini di kiri OH-nya untuk yang di treosa. Terus di eritrosa juga jadi dua lagi nih kalau kita tambahin jumlah karbonnya. Jadi di ribosa, di arabinosa gitu ya. Terus nanti di ribosa jadi dua lagi. Kalau kita tambahin karbonnya lagi. Jadi alosa, ada altrosa. Kalau glukosa ini adalah turunan dari D-arabinosa, jadi dia ketambahan satu lagi karbon, terus dia OH-nya di kanan. Jadi kanan kiri kanan kanan. Gitu. Kalau misalnya manosa berarti kiri kiri kanan kanan. Ini ada D-gulosa, D-idosa, D-galaktosa, D-talosa gitu ya. Ini galaktosa ya. Jadi posisi OH-nya ada di kanan, terus kirinya dua, kanan kiri kiri kanan. Oke, terus konfigurasi dari aldosa.
Nah, aldehyde tetrosa memiliki ini kalau misalnya kita punya karbonnya 4 kita sebut sebagai aldehyde tetrosa. Jadi karbonnya 4. Terus dia adalah aldehid. Dia memiliki 2 asimetrik karbon dan 4 stereoisomer ya. Kayak gini nih, bisa OH-nya semuanya di kanan terus atau semuanya di kiri atau kiri kanan atau kanan kiri gitu. Nih. Ada D-eritrosa, L-eritrosa, D-teriosa, L-teriosa. Kan nggak perlu ngafalin nama-namanya aja ya. Yang penting kalian tahu D dan L-nya dari mana. D dan L-nya itu ada dari karbon yang paling ujung, karbon asimetrik yang paling jauh dari karbon karbonilnya. Oke, terus ini juga diastereomer, dia beda di konfigurasi hanya satu asimetrik karbon. Yang kita sebut sebagai epimer. Ini ada epimer ya. Epimer itu cuma beda satu konfigurasi aja. Jadi misalnya kita punya D-ribosa dan D-arabinosa. Ini dia sama semua nih. Ini sama, ini sama. Ini juga. Tapi bedanya di karbon yang nomor 2 ini, yang satunya di kanan, satunya di kiri. Jadi namanya adalah epimer. Ini epimer di karbon 2. Terus ada juga epimer di karbon 3, contohnya adalah idosa dan talosa. Oke, terus untuk yang ketosa, ketosa itu memiliki atom karbon asimetrik yang lebih sedikit dibandingkan aldosa. Maka dari itu dia punya lebih sedikit stereoisomer. Ketosa kita mulai dari D-eritrulosa. Jadi karbonnya tuh udah 4 gitu. Kalau misalnya dia dihidroksiaseton, dia belum kita sebut sebagai suatu senyawa karbohidrat gitu ya. D-eritrulosa dia bisa jadi D-ribulosa, D-silulosa, ada juga D-psikosa, D-fruktosa, D-sorbosa, D-tagatosa. Oke, terus sekarang kita bisa lihat reaksi-reaksi dari monosakarida. Monosakarida dia memiliki gugus fungsi yang banyak ya, ada gugus fungsi karbonil, ada gugus fungsi alkohol juga. Nah, dia bisa bereaksi nih, reaksi redoks gitu. Struktur karbonil dari aldosa dan ketosa bisa kita reduksi menggunakan reduksi karbonil gitu. Contohnya NaBH4. Ya dia bisa tereduksi menggunakan NaBH4 itu jadi produk yang kita mau. Misalnya kita punya manosa jadi alditol atau dimanitol. Tambahin NaBH4 jadi manitol. Ini manitol ya. Manitol itu satu gula ini ya, gula sintetis yang biasa dipakai untuk mereplace glukosa karena manitol tuh nggak bisa dicerna oleh tubuh. Ini ya, manitol. Terus misalnya kita punya fruktosa, kita bisa kasih NaBH4 juga jadi manitol. Fruktosa dikasih NaBH4 jadi glusitol. Ini 2 macam ya, jadi bisa kayak gini, bisa ini, tergantung posisi OH-nya. Terus kita bisa reduksi juga pakai H2PD. Ya, gitu deh. Terus aldehid bisa dioksidasi pakai Br2. Kita jadiin karboksilat gitu. Bisa. Jadi kita punya D-glukosa, tambahin Br2, jadilah asam glukonat. Nih. Dan Br- yang tidak berwarna. Jadi ini juga salah satu ini ya reaksi yang untuk menentukan adanya aldehid pada suatu karbohidrat. Itu pakai Br2. Nanti pewarna larutannya awalnya merah jadi tidak berwarna kayak gini. Sedangkan kalau misalnya kita punya keton sama alkohol dia nggak bisa dioksidasi sama Br2. Jadi itu untuk membedakan aldosa dan ketosa kita bisa pakai Br2 ini. Satu reaksi juga. Terus pada larutan basah ketosa bisa terkonversi jadi aldosa. Ya, bisa. Kayak gini. Di taminohaminas dia jadi suatu ini ya aldosa. Terus kita bisa reaksikan juga dengan HNO3 gitu ya. Dikasih HNO3 panas, aldehidnya bakal jadi karboksilat dan tidak hanya itu, ternyata OH-nya yang di ujung juga jadi karboksilat. Jadi dari D-glukosa jadi ditambah HNO3 dan dipanasin dia jadi D-glucaric acid kayak gini atau suatu asam alderat. Nah, ini juga ada reaksi lain, ada pembentukan osazon. Osazon tuh ini ya, ini osazon. Ini osazon. Udah digabungin dengan fenilhidrasin. Jadi kita punya D-glukosa, tambahin fenilhidrasin, dia akan membentuk suatu osazon. Osazon tuh yang ini ya, CN. Jadi ada imina, terus iminanya berkaitan sama N lainnya. Nah, kalau misalnya kita punya suatu epimer pada karbon nomor 2, direaksikan dengan fenilhidrazin, maka dia akan membentuk suatu osazon yang identik. Karena kan
si fenilhidrasi ini akan bereaksi pada posisi karbon 1 sama karbon 2 kan, dan akan membentuk suatu imina yang sama gitu. Jadi mau diidosa ataupun degulosa dia akan membentuk suatu osazon yang ini gitu, sama. Terus kalau misalnya kayak ketosa direaksikan dengan fenilhidrasin juga akan membentuk suatu osazon yang sama dengan aldosa yang sama juga gitu. Kayak gini, antara glukosa dan fruktosa kita bisa reaksikan dengan fenilhidrasin terbentuk osazon yang sama. Oke, terus kita juga bisa menambahkan karbon pada suatu aldosa ya menggunakan suatu metode sintesis Killiani-Fischer. Kita punya D-eritrosa, tinggal tambahin aja CN-. TBCN- nanti menyerang karbon-karbonil ya, nanti bisa terbentuk dua macam konfigurasi ya. Ada ini sama ini, OH-nya di kanan sama di kiri. Terus kita reduksi pakai H2PD BaSO4. Nanti si gugus nitrilnya akan berubah menjadi gugus imina kayak gini. Terus tinggal kita tambahin H plus H2, oh dia bakal lepas iminanya jadi karbonil lagi. Ini juga sama. So, ini Killiani-Fischer sintesis. Ada juga rough degradation. Rough degradation ini untuk memendekkan ikatan aldosa ya, by one carbon. Jadi kita mau ngilangin satu karbon aja, kita tinggal lakukan rough degradation. Jadi rough degradation ini harus menggunakan kalsium glukonas. Ya, kalsium D-glukonas. CA-glukonas, tambahin proksida dan Fe3+ jadi suatu arabinosa. Jadi C-nya hilang satu. Ini persiapan reagen kalsium glukonas ya untuk rough degradation. Jadi kita punya D-glukosa dikasih Br2H2O dan CaOH. CA-nya besar buat work up aja. Jadi D-glukosa dia akan teroksidasi jadi karboksilat. Terus dia akan tambahin CaOH jadi kalsium glukonas. Nah, sebenarnya kalsium glukonas ini selain sebagai reagen untuk rough degradation, kalsium glukonas ini juga salah satu reagen yang penting untuk menangani orang-orang yang keracunan berbagai macam obat gitu. Jadi misalnya kayak overdosis obat, kita bisa pakai kalsium glukonas ini karena dia memiliki kemampuan ngilangin karbon selain karbon yang senyawanya dia sendiri, tapi juga senyawa lain gitu. Kalau misalnya ada turunan karboksilat gitu biasanya. Turunan karbohidrat. Jadi kan biasanya banyak banget antibiotik yang ada turunan karbohidratnya kan. Itu juga bisa direaksikan sama kalsium glukonas ini. Ini dipakai ya di rumah sakit gitu untuk menangani pasien intoksikasi biasanya. Terus ini, nah kalau di alam si senyawa-senyawa turunan glukosa itu dia akan membentuk siklik. Kayak gini, dia bentuk siklik alias membentuk hemiasetal. Jadi satunya OH, satunya OR gitu. Kenapa? Karena dia stabil gitu. Jadi dia akan membentuk suatu siklik. Dan kalau misalnya dia membentuk siklik, kita akan memiliki satu buah karbon anomerik. Ini karbon anomerik namanya. Jadi karbon yang awalnya dia merupakan suatu karbonil, ketika membentuk siklik dia jadi karbon sp3 gitu. Ini ada karbon anomer. Nah, karena dia menjadi karbon sp3, maka kita punya OH yang memiliki konfigurasi ya. OH-nya bisa di kanan, bisa di kiri. Bisa alfa, bisa beta, bisa anomer alfa, anomer beta. Jadi suatu anomer gitu. Oke, kalau misalnya di alam, glukosa ini lebih banyak posisi betanya. Ini, jadi 64%. Kalau misalnya posisi alfanya dia 36% aja. Nah, ini kita sebut sebagai mutar rotation. Jadi bisa muter. Terus, nah, kalau misalnya suatu aldosa itu tersusun dari 5 atau 6, bisa membentuk suatu struktur dengan cincin 5 atau 6, biasanya dia akan banyak muncul sebagai hemiasetal, jadi bentuk sikliknya gitu. Kalau misalnya siklik 6 kita sebut sebagai piranosa, kalau siklik 6 disebut sebagai furanosa. Jadi ada piran, ada furan. Kalau piran siklik 6, kalau furan sikliknya 5. Nah, oke. Kalau misalnya kita punya suatu gula atau karbohidrat ya, monosakarida dengan aldehid, keton, hemiasetal atau hemiasetal group, kita sebut sebagai gula-gula produksi. Nah, karena dia bisa mengalami reaksi redoks juga, jadi dia disebut sebagai gula-gula produksi. Kalau misalnya kita mau gambar struktur siklik dari monosakarida, kita bisa gunakan proyeksi Hayward ya, karena proyeksi Fisher-nya udah
tidak ini ya, tidak bisa menggambarkan struktur 3 dimensinya secara lebih akurat. Jadi kita gambarin aja pakai proyeksi Hayward. Nah, proyeksi Hayward itu kita bisa bikin dari suatu proyeksi Fisher, terus kita datarin gitu strukturnya. Jadi kayak gini. Ini untuk yang Piranosa, ini untuk yang Furanosa. Nah, terus untuk meletakkan posisi OH-nya di proyeksi Hayward dari proyeksi Fisher gimana? Kita bisa lihat dari sepanjang backbone-nya ini, sepanjang garis karbon-karbon, ikatan karbon-karbonnya, garis utamanya ini ya. Nah, ini kalau misalnya yang ada di kanan dari garisnya itu kita taruh di bawah. Jadi kanan-kanan berarti bawah-bawah, terus ini di kiri, berarti taruh di atas, terus ini baru kanan lagi, terus di bawah gitu. Terus habis itu untuk yang karbon nomor 5 tergantung dari jenisnya, apakah dia alfa atau beta. Kalau dia alfa berarti di atas, kalau misalnya yang dia beta berarti di bawah nih, ini OH-nya. OH ini ya karbon nomor 1-nya. Terus ini juga sama untuk yang Furanosa juga bisa kita hitung dari kayak itu ya. Jadi kalau misalnya di atas, di kiri kita taruh di atas, di bawah kita taruh di kanan kita taruh di bawah. Gitu. Jadi kita bisa lihat orientasi dari OH pada suatu cincinnya. Ini yang sering digambar tuh kayak gini ya, pakai proyeksi Hayward. Jadi gambarnya kalian bebas sih gambarnya kayak gimana. Jadi gambar aja dulu sikliknya, baru kalian gambar OH-nya. Nah, selain aldosa, ketosa juga bisa nih bentuknya siklik. Biasanya ketosa-ketosa yang rantainya banyak gitu. Ini ada misalnya fructofuranosa, itu dia sikliknya siklik 5. Ada fructopiranosa, berarti sikliknya siklik 6 gitu. Oke. Selain proyeksi Hayward, kalian bisa gambar juga menggunakan konformasi kursi kayak gini. Kalau gambar konformasi kursi bisa ngambil pakai 2 garis, terus baru nanti digambar sisanya. 2 garis, terus baru gambar sisanya. Itu. Konformasi kursi sebenarnya kalian juga bisa gambar sama kayak konformasi Hayward ya. Jadi nanti tinggal kalian hitung aja mana yang aksial, mana yang ekuatorial. Jadi misalnya ini kanan nih. Jadi berarti dia aksial ekuatorial, habis itu nanti baru yang kiri dia ekuatorial lagi, baru yang kanan dia ekuatorial lagi, baru ini CH2OH gitu. Ini untuk yang beta deglukosa, posisi OH-nya lihat ya, ini karbon nomor 1, posisi OH-nya yang satunya di aksial, yang di ekuatorial, beda ya. Ini yang alfa di aksial, kalau yang beta itu posisi OH. Di karbon anomeriknya ada di ekuatorial. Oke, nah ini untuk beta deglukosa predominant form at equilibrium. Jadi dia yang banyak tuh yang ini nih, glukosa, yang beta deglukosa. Jadi OH-nya posisi beta ada di ekuatorial. Ya kan bisa menjelaskan ya kenapa yang di ekuatorial lebih banyak daripada yang di aksial. Karena energinya pasti lebih stabil nih dibanding yang di aksial. Tuh. Oke, kalau misalnya kita punya suatu monosakarida, bisa kita reaksikan juga dengan berbagai macam reaksi organik gitu yang sesuai sama prinsip-prinsip reaksi organik. Misalnya kita tambahin suatu anhidrida asam, tambah pakai basa piridin, ya nanti terjadi suatu asetilasi. Jadi masuk tuh si CH3CO-nya ke struktur OH yang banyak ini. Gitu. Jadi terasetilasi semuanya. Ya, dia show chemistry of typical alcohol. Jadi berarti kayak alkohol biasa gitu. Kita tambahin CH3I tambah Ag2O, dia juga akan mengalami metilasi. Jadi masuk metilnya gitu. Oke. Pembentukan glikosida. Jadi kalau misalnya di protein kita punya ikatan peptida, kalau di glukosa kita punya ikatan glikosida namanya. Jadi ada ikatan glikosida tergantung dari posisi OH pada karbon anomeriknya. Apakah dia beta, apakah dia alfa gitu ya. Tuh. Pembentukan asetal dari suatu gula kita sebut sebagai glikosida. Ini ada ikatan glikosida ya. Ini tergantung posisinya ya. Kalau misalnya dia posisinya di ekuatorial kita sebut sebagai posisi beta. Kalau di posisinya di aksial kita sebut sebagai posisi alfa. Nah, ini mekanisme pembentukan glikosida. Ya, jadi ya kayak gini ya. Pertama bisa terprotonasi dulu jadi OH2+. Nanti terbentuk ikatan CO double bond diserang sama CH3CH2OH. Bisa dari atas atau dari bawah, ini yang menentukan apakah dia alfa atau beta ya. Kalau dari atas maka dia akan membentuk struktur yang beta, kalau dari bawah terbentuk struktur yang alfa. Ini jadi alfa glikosida dan beta glikosida.
Oke. Bisa juga ditambahin amina. Aminanya bisa apapun. Ini misalnya kita ambil contoh, tambahin anilin. Itu udah masuk nanti di anilinnya. Di posisi alfa maupun beta. Oke. Ini ada efek anomerik. Nah, efek anomerik ini yang tadi ya, yang kita bahas. Kalau misalnya dia ada, misalnya pada suatu demanosa nih, posisi ekuatorial ini kalau misalnya dia saling berhimpitan kayak gini, dia bisa jadi lebih tidak stabil nih. Jadi sebenarnya posisi ekuatorial tuh nggak selalu lebih stabil. Kan kalau misalnya kita punya OH-nya lagi di posisi aksial, dia akan bisa ketemu kayak gini. Tapi kalau misalnya dia posisinya berseberangan kayak gini, itu dia bisa jadi lebih stabil gitu. Karena OH-nya satunya di aksial yang bagian atas, satunya di aksial yang bagian bawah. Kalau kayak gini bisa saling berhimpitan. Atau pada kasus glukosa, sebaliknya ya. Karena kalau glukosa kan dia harus yang satunya di sini gitu. Pasti lebih stabil yang ekuatorial dibanding yang di posisi aksial. Contohnya untuk yang demanosa ya. Oke, terus ini ya ini pembentukan aminoasetal. Ini juga sama. Oh ini, kita bisa lakukan oksidasi juga pada suatu monosakarida ya, pakai HiO4. Dia akan memotong karbon-karbon yang eh, punya ikatan OH berseberangan gitu. Kayak gini nih misalnya. Nih, antara karbon 2 dan karbon 3 bisa diputusin. Karbon 3 dan karbon 4 juga bisa diputus ikatannya. Nih, dengan HiO4. Dia akan terbentuk jadi suatu asam format. Oke. Nah, tadi udah bahas tentang monosakarida, sekarang kita bahas tentang yang si senyawa disakarida ya. Sakarida bisa macam-macam, bisa terbentuk dari uh, glukosa sama glukosa gitu misalnya. Glukosa dengan fruktosa, glukosa dengan galaktosa gitu, macam-macam ya. Kalau misalnya kita membentuk suatu disakarida, maka akan terbentuk suatu ikatan glikosidik tadi ya. Ikatan glikosidiknya tergantung dari posisi OH pada karbon anomeriknya. Kalau misalnya dia posisi OH-nya posisi di aksial namanya jadi alfa. Nih, alfa glikosidik namanya. Jadi alfa dari karbon 1 dan karbon 4. Karbon 1 dari molekul yang pertama, karbon 4 dari molekul yang kedua. Jadi alfa 1,4 glikosidik. Tuh. Ini maltosa. Maltosa dia nah ini dia. Oke. Maltosa adalah gula produksi karena dia punya ini ya, punya struktur hemiasetal di sini. Terus ada juga nih selobiosa. Ini baru terbentuk dari ikatan beta glikosida. Ini beta 1,4 glikosidik. Selobiosa juga melakukan gula produksi karena dia ada struktur hemiasetalnya ya. Ada lagi laktosa. Laktosa terbentuk dari glukosa dan galaktosa. Ikatannya ikatan beta glikosidik dan laktosa ini juga gula produksi ya. Jadi di sini ada hemiasetal soalnya. Terus ini disakarida. Sukrosa. Sukrosa itu sering banget kita pakai sehari-hari. Sukrosa ini terbentuk dari glukosa dan fruktosa ya. Dia membentuk ikatan glikosidik alfa dari yang glukosanya terus habis itu beta dari yang fruktosanya. Jadi kayak gini strukturnya. Kayak atas bawahan gitu. Dan sukrosa ini bukan gula produksi. Kenapa? Karena dia nggak ada hemiasetalnya. Ini hemiasetalnya pada karbon nomor 1 dia membentuk suatu ikatan glikosidik. Jadi dia bukan gula produksi ya. Tadi disakarida, sekarang polisakarida. Ini contohnya amilosa ya. Ya, amilosa terbentuk dari alfa 1,4 glikosidik. Amilosa itu pati, dia komponen dari pati. Oke, ada juga amilopektin. Jadi sebenarnya ikatannya nggak cuma lurus saja, dia bisa juga bentuk cabang kayak gini. Jadi satu karbon, satu monosakarida bisa berikatan di dua sisi gitu. Jadi bentuk 1,4 alfa glikosidik sama 1,6 alfa glikosidik. Ini banyak ya. Ini amilopektin kayak begini strukturnya. Jadi dia udah berikatan sama 1,4, ada juga ikatan 1,6-nya. Oke. Nah, ini salah satu contoh produk-produk dari polisakarida ya. Ada gentamisin. Gentamisin itu salah satu antibiotik. Dia terbentuk dari turunan ini ya, turunan piranosa. Terus habis itu dia ada aminanya. Dia bentuk suatu ikatan glikosidik 1,4 sama 2, berapa nih? 2,4.
Terus juga kalau di tubuh manusia, golongan darah itu juga tersusun atas berbagai macam gula-gula yang berikatan sama eritrosit gitu. Jadi dia akan ada 3 macam ya, ada golongan A, golongan B, sama golongan O. Kalau misalnya golongan A dia ada bedanya di sini nih. Ini sama-sama galaktosa, fruktosa sama N-asetilglukosamin. Tapi kalau misalnya yang golongan A dia ada ketambahan lagi N-asetil degalaktosamin. Kalau golongan B ada tambahan lagi degalaktosa, dan golongan O ini nggak ada. Baru golongan O yang nggak ada dua-duanya. Nah sekarang kalau golongan AB gimana? Berarti ada yang ini, ada yang ini, gitu. Gitu aja. Udah, ini soal-soal. Gimana? Ada pertanyaan? Oh, ini ada soal nih. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Nggak ada. Oke deh. Oke. Ya. Masih 8:29. Mau coba ngerjain soal? Coba kerjain soal ini deh. Tapi ini bukan, nggak ada kaitannya sama biokimia sih. Cuma ini soal organik. Kita buka aja Jamboardnya ya. Gimana? Mau ngerjain soal nggak? Boleh, Kak. Boleh ya soal ya. Ya gitu sih ya, materi biokimia tuh kayak gitu sih. Jadi banyak teorinya itu daripada soal-soalnya. Tapi kalau misalnya kalian lihat, biasanya kalau turunan karbohidrat tuh sering dikasih soal-soal kayak gini nih. Kayak misalnya reaksi glukosa dengan HNO3 gitu. Itu gimana tuh? Nah, kayak ini saya direaksikan sama HNO3 produknya apa kayak gitu. Oke, silahkan. Terus atau misalnya dikasih vinylhydrazine, berarti yang tereaksi yang mana gitu. Ini reaksi-reaksi ini sih biasanya yang muncul. Ini juga reduksi rough degradation. Atau mana lagi nih? Terus kayak apa itu epimer gitu. Biasanya pertanyaannya kayak gitu-gitu. Terus gambarkan struktur gitu. Misalnya suruh gambar struktur Hayward-nya dari misalnya glukosa gitu. Struktur Hayward dari glukosa. Terus ya udah sih itu aja. Kalau materi biokimia. Atau biasanya dibikin sintesis itu. Jadi kayak misalnya sintesis gentamisin. Jadi mulai dari satu persatunya. Nah, terus kalau yang lainnya teori-teori aja. Oke, sekarang kita buka latihan soalnya. Kita lihat. Aku bikin dulu Jamboards-nya. Oke. Ya, ini dia. Udah kelihatan share screen-nya? Oh, ini belum aku kirim ya Jamboards-nya ya. Ini di chat box. Ya, bisa dibuka Jamboards-nya. Gimana? Bisa dibuka? Oke, udah ada yang bergabung. Bisa dibuka ya teman-teman ya. Ya, silahkan kerjain aja. Nanti kalau udah kita bahas. Berapa menit nih? Berapa menit ya? Mau berapa menit kalian kerjainnya? Ya, oke, silahkan. Boleh. Ini jawab ya, A sampai K. 15 menit cukup ya? Berapa tuh? Jadi sampai 8.48. 8.50 deh, sampai 8.50 ya. Silahkan dikerjakan.
Ini kayaknya udah nggak ada ini lagi deh, nggak ada tambahan lagi, cuma ini aja soalnya. Bisa lah ya, F, G, H, I, J. Reagen-reagennya juga udah kita pelajari semua. Ini dietil malonat ya. Dietil malonat tambah NaOH ditambah A. Terus jadi B. Terus B dikasih SOCl2. Oh ini jangan lupa ya, ini dipanasin juga. Jadi ada dekarboksilasi, terus jadi C, terus jadi D. Kasih LiLH4, PBr3. Terus bikin gliknyat. Bikin gliknyat direaksikan sama apa nih? Oh, ada ester aldehid. Nah, terus jadi H, CRO3 jadi I jadi J, K. Ya, selesai. Silakan. Oh iya, ini kalau nggak cukup, geser aja ya di sini ya, buat yang molekul B, C, D.
Wah, ini siapa yang gambar? Oke deh. Em, Gimana guys? Ya, halo halo. Jadi ini tuh senyawa akhirnya adalah senyawa ini ya, turunan lemak. Jadi dia ada alkennya gitu. Terus ZnHCl ini tujuannya buat bikin OH terus eliminasi. Nah, jadi em, nanti produk akhirnya adalah eh, unsaturated, senyawa unsaturated gitu ya, panjang, rantai panjang gitu. Oke deh, eh, gimana? Udah pada ngerjain belum yang ini? Setelah ini aku kasih latihan soal lagi ya. Ini kayak udah bener sih reaksinya, lihat kalian jawabannya udah pada bener. Terus ini siapa yang gambar? Ini pakai apa? Oh pakai ini ya. Kok bisa ada warnanya? Ayo siapa yang gambar? Ngaku. Nggak ada yang ngaku. Ya, ya udah deh. Hmm, ya udah itu aja untuk materi hari ini tentang biokimia. Nanti kita Zoom lagi ya jam 1. Setelah ini kita latihan soal dulu. Kalian bebas latihan soalnya kayak gimana? Boleh di kelas atau boleh di asrama atau boleh di mana bebas. Nanti kalian di Zoom aja. Ya, stop share. Terus nanti kumpulkan latihan soalnya. Udah, nanti kita ketemu lagi jam 1 ya. Terima kasih semuanya. Ini aku stop.